terus pengolahan limbah Hmm. B3 di perusahaan harus mentaati peraturan yang ditetapkan. Oke. Nah, kemudian rumusan masalah ini B3 B3 yang dihasilkan, pengolahan serta Hmm. pelaksanaan pengolahan. Kemudian tujuan skripsinya ini masih prosesnya masih Hmm. mengetahui match enggak dengan eh, yang existing yang dilakukan perusahaan dengan peraturan pemerintah yang masih berlaku, Pak. Oke. Kemudian untuk manfaatnya dapat menerapkan pengolahan ini dari dosen, kemudian Hmm. dapat menambah pengetahuan mengenai limbah Hmm. B3 yang dapat dari dosen mengajar menambah, kemudian mendapat gambaran Hmm. gambaran Hmm. ilmu itu di yang kita akan teliti sekarang di Publish X. Hmm. Kemudian Oke. bagi perusahaan dapat melibatkan dalam ada perbaikan Hmm. perbaikan dan pelaksanaan pengolahan limbah B3, kemudian Hmm. memiliki gambaran data yang didapat dari mahasiswa, itu kemudian dapat digunakan perusahaan untuk Oke. memperbaiki kondisi yang Hmm. sekarang. Hmm. Hmm. Oke. Kemudian ini beberapa pengertian limbah ini saya ambil dari pengembangan yang KP ini masih Hmm. masih sama, Pak. Oke. Masih sama. Ini kan eh, dasar untuk B3, karakteristik, Hmm. terus simbol-simbol sebagai Hmm. orang awam yang sebelumnya nggak tahu apa itu B3, Hmm. kita terapkan di sini. eh, Semoga apa itu bisa perusahaan ini kan bisa sama-sama produksi jalan, limbah juga Hmm. terjaga dan terkendali. Hmm. Oke. Pengolahan masih sama, Pak. Jadi untuk Hmm. mengurangi penyimpanan limbah B3 ini masih Hmm. sama yang kemarin. Tata Hmm. caranya masih sama. Oke. Nah, terus hampir mirip-mirip masih sama, cuma eh, metode penelitiannya, Pak. Hmm. Ini kan eh, saya ngambil referensinya juga masih bingung, Pak, yang ini. Jadi saya datanya itu yang seakan-akan tidak dibuat-buat gitu loh, Pak. Biar menjelaskan kalau ini benar-benar penelitian itu masih Hmm. kayak stuck gitu loh, Pak. Oke. Baik. Ya, Pak. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, Ini oke. kan lokasinya saya masih masih di KPK, masih ini. Hmm. Cuma Hmm. apa itu saya eh, penelitiannya itu kan kemarin saya dapat referensi di salah satu jurnal gitu, apa itu Hmm. Hmm. Terus. kayak kayak model-modelnya salah satunya yang yang dari pemerintah ini Oke, em, baik. modelnya kayak scoring gitu, bisa bisa digunakan nggak ya, Pak ya? Oke, nanti kita bahas sama-sama ya perbab ini jelasin dulu nanti dari bab metodologinya. Iya. Oke, lanjut. Ini. Heeh, terus ini produksinya masih sama, cuma ini Ya. kan eh, eh, ada se- sebenarnya sebelum proses ini ada perannya, Pak. Oke. Kayak praproduksi itu kan sebelum dari kan biji plastik itu kan bulat-bulat gitu, Pak ya.
Mm, mm, Nah, itu sebelum dipakai ini dia harus jadi folder dulu. mm. Itu perlu saya masukkan nggak, Pak? Oke, sebenarnya oke, bab 3 tadi kan saya sih lebih concern kepada tadi yang bagian apa tadi yang ditanya terkait apa tadi? Proses produksi ya. Ya, Oke, kalau proses produksi di sini sebenarnya saya lihat kalau di ini halaman 22 ya, kalau nggak salah ya. Ini ini halaman berapa ini? belum tak kasih halaman sih, Pak. Karena Hmm, masih Oke, masih draft doang sih. oke. Kalau di sini yang saya lihat, kalau Mas bilang kan ada proses produksi itu mixing, kemudian ada extrude-nya ya, ada post Ya, blending sama penyaringan. heeh, Kalau catatan saya itu nggak apa-apa kan masuk itu untuk proses produksinya, cuman heeh. ini belum diuraikan tanpa diagram alirnya Mas, flowchart-nya. Maksudnya Oh iya, adalah prosesnya heeh. bagaimana Nah, itu dari gitu. awal ya, Pak ya. Nah, jadi harus ada proses dari penghasil limbahnya per tahapnya seperti apa kayak gitu. Oh gitu, ya. Nah, gitu. Seperti Hmm, itu. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan tuh diagram alirnya proses produksinya sama tabel identifikasi limbah B3-nya per tahap proses. Misalnya heeh, kayak sumber limbah, kemudian heeh. jenisnya, volume estimasinya, sama kode limbah Heeh. sesuai Ya, peraturan ya PP ya, 2002 nomor 22 ya tahun 2021 itu. ya lebih baik. Ya Pak. Lebih detail gitu. Ya. Nah, Hmm, ini yang belum masuk nih karena ini kan menurut saya ini harus signifikan ya dimasukkan di proposal seperti itu. Dan juga dari masih ya, proses produksinya, tadi kan ada gambar-gambar peralatan tuh ada mixing, extrusion, blending sama penyaringnya. ya. Nah, itu ini sifatnya teknis sih, tidak memiliki penomoran yang konsisten. Misalnya gambar 3.2 itu untuk mesin mixing disebutnya gambar 3.3 dalam teks kayak gitu. Oh Nah, iya, ini nggak sesuai tuh penjelasannya gitu. Ini ketelitian aja sih. Jadi iya. seperti itu. Ini baru draft kemarin itu. Karena Iya, beberapa iya. ada yang itu. Heeh. Kan ini bisa dapat dilihat pada gambar 3.4 tapi di bawahnya 3.3 tuh mesin Iya. extrusionnya gitu. Oh iya. Ya itu masih ini ya, masih Iya, mungkin nggak terlalu maksudnya lebih pelan-pelan aja ngerjainnya nggak apa-apa. iya. Ini berarti saya bikin eh, next saya bikin diagram alir, terus Mhm. eh, potensi limbah B3 yang dihasilkan Mhm. per. Mhm. eh, eh, Nanti saya sudah bikin kok catatannya. Nanti bisa oh gitu. Mas Thomas sampaikan Mm-mm. Oke gitu. Pak, Nah, siap-siap. ada yang mau disampaikan lagi nanti saya mau kasih catatan juga supaya lebih detail gitu. Enaknya saya nunggu ini direvisi selesai apa saya lanjut ke 4 dulu ntar direvisi juga gitu Pak? Mungkin bab 1 sampai bab 3 dulu kali ya diperbaiki Biar dulu. di fix ya dulu ya Pak ya. Iya. Coba nanti saya izin share screen dulu ya sebentar ya. Ya Pak. Oke. Hmm, Di sini, nah ini saya coba buatkan catatan revisinya nih supaya mempermudah Mas Thomas saja. Saya sudah buat seperti ini. Iya, terima kasih. Nah, ini kan ada prioritas revisinya nih tinggi, sedang, Mm-mm. rendah, wajib diperbaiki. Ya, Ini yang sedang perlu diperbaiki. Rendah ini penyempurnaan opsional saja sih sebenarnya untuk peningkatan kualitas tulisan Mas gitu. ya. Nah, ini dari bab 1 dulu ya. Hmm? Nah, di latar belakang, nanti sambil Mas cek di skripsinya. Ya. Nah, ini referensi footnote. Nah, kan ada Hmm. tuh bab 1 sampai bab 3 tuh dikasih footnote 1, 2, 3 ya superskripnya ya. Tetapi Mm-mm. saya lihat belum masuk di daftar pustaka. Oh, Nah, itu masih tuh. Kalau citasinya di sini kalau UPB itu pakai APA berarti ya. Format citasinya, referensinya. mm-mm.
pakai APA kan ya. Sebentar saya buka skripsinya Mas Thomas. Saya ke perpus deh sambil lihat-lihat. Saya belum ke perpus ya Pak. Nah, ini saya lihat, Isinya. oh Masnya belum nyantumin referensinya berarti ya daftar pustakanya ya. Di bab Eh 1 sampai ya bab ini 5 kan ya. di sini karena masih yang lama di tak kasih nomor 3 doang itu di sampingnya yang kecil ini. Oke, nanti Ini. sekalipun cuma sampai bab 3, Mas Thomas harus masukkan Mm-mm. daftar referensinya juga ke saya. Oke, oke Supaya nanti saya saya bisa masukin Pak. ngecek gitu. Oke. Nah, di Mm-mm. sini kan Mas Thomas bilang sebutkan PTX. Mm-mm. Tetapi Mas harus jelaskan kenapa harus disamarkan. Mungkin terkait Oke. dengan etika penelitian kah, kerahasiaan data, dan lain sebagainya. Nah, ini harus, misalnya ada dari perusahaan Mas ada semacam statement perjanjian kerahasiaan, jadi memang tidak boleh dicantumkan. Karena ini kan etika Mm. penelitian kayak gitu. Mm-mm. Dan ini harus dicantumkan alasannya. Tuh. Dan kemudian di identifikasi masalah halaman 3, Mm. Mas kan menyebutkan poin 2 itu pengelolaan limbah B3 di PT X mencemari lingkungan. Nah, ini kan bersifat asumtif, Mas. Oh. Tidak didukung data awalnya. Jadi kayak gini, takutnya Mas memframing sesuatu tapi tidak berdasarkan kondisi real. Jadi kayak gini, kalau misalnya Mas, kita lihat deskripsinya. Mm. Nah, di sini, eh bentar. Di pengelolaan limbah B3 mencemari lingkungan seperti itu. Bentar ya, Mas. Bahasanya seakan-akan Nah, enggak. nah, tetapi di penjelasan sebelumnya, Mas nggak Mm. ngungkapin datanya. Oh. Nah, takutnya jadi framing yang justru gimana ya? Men-set bahwa PT Mas ini pencemaran lingkungan dari asumsi Mas tanpa ada data yang menyertainya kayak gitu. Nah, di sini belum masuk nih. Misalnya kalau Mas menemukan ada limbah B3 yang belum terolah, sebutkan di sini terolahnya berapa dalam kuantifikasi data gitu. Statistiknya bagaimana, datanya bagaimana. Apakah benar memang mencemari dari limbah ini ke misalnya ke sungai kah, kemana seperti itu. Ini harus ada datanya step step di sini sebelum masuk ke identitas masalahnya. Tuh. Karena saya lihat Mm-mm. ini hanya semacam naratif aja bahwa ada di pembuangan limbah industri merupakan satu masalah yang perlu ditanggulangi dengan tepat dan cepat. Nah, kemudian di sini dibilang ini kan hanya state ya potensi limbah B3 yang dihasilkan. Tetapi dari PTX ini belum Mm-mm. disampaikan limbah B3-nya seberapa besar. Ini kan cuma Mm. dijelaskan PTX merupakan perusahaan yang produksi pewarna plastik. Mm. Kemudian bahan baku sisa bersisa adalah salah satu penghasil limbah B3 yang berupa limbah padat dan cair. Berapa banyak limbahnya? Di PTX ini harus disampaikan nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saat ini pengolahan limbah B3 di PTX mencemari lingkungan, oh ini Oh, sangat bahaya Mas kalau statement itu. Gitu. berarti di latar Mungkin belakang ada datanya gitu ya Pak ya. nah, nah, dari data itu kan mungkin statement Mas bisa diubah. Misalnya pengolahan limbah B3 di PTX Mm-mm. berpotensi mencemari lingkungan. Nah, gitu. Jadi berpotensi ya Mas ya. Berpotensi. Jangan sampai Berpotensi. ah, jangan langsung state mencemari lingkungan. Itu maksudnya Mas jadinya kayak semacam gakum. Pernyataan penegakan hukum bahwa udah ketahuan nih mencemari lingkungan. Jangan seperti itu. Ya, nanti kita coba balik lagi ke catatan berikutnya. Ya. Nah, misalnya kalau mau teman mau kita masih mau berubah, misalnya belum diketahui apakah pengolahan limbah B3 di PTX telah sesuai regulasi dan tidak Hmm. berpotensi mencemari lingkungan. Ini yang lebih. Jadi hindari prakonklusi. Jadi jangan sampai Mas sudah menyimpulkan Hmm. sesuatu yang belum Mas buktikan. Oh, Kalau skripsi kan penelitian harus dibuktikan dulu ya, gitu.
Nanti takutnya Mas sudah mengkonklusi di awal, tetapi penelitian belum dilakukan seperti itu. Nah, kemudian lanjut di manfaat skripsi ini sifatnya rendah sih. Jadi manfaat skripsi ini terlalu umum, tidak spesifik pada topik 523 pewarna plastik. Tuh, jadi kuat referensi manfaat dengan konteks spesifik, misalnya jenis limbahnya, industri dan regulasi. Nah, ini kan Mas subbab manfaat nih 16.1, 2 dan Hmm? 3. Nih, ini ada pengulangan nih. Tuh, ada pengulangan manfaat seperti itu. Jadi, ntar dicek deh. Sebentar. Jadi pengulangan manfaatnya adalah, sebentar ya, eh, mungkin kontennya sama, cuman kepada siapanya mahasiswanya itu yang menjadi pembeda gitu. Nah ini kan mungkin perlu dibedakan sendiri ya. Misalnya kalau mahasiswa, misalnya ya lebih sifatnya akademis lah untuk mahasiswa. Kemudian kalau studi teknik lingkungan mungkin lebih ke arah ini. eh Mitra boleh, kerjasama boleh. Cuman konsepnya lebih pada topik penelitian, Mas. Jangan sampai menjalin kerjasama, kualitas pendidikan, masukan positif. Tapi lebih ke arah, misalnya pergi program studi teknik lingkungan misalnya, terkait dengan jenis limbah B3. Manfaatnya bagi studi teknik lingkungan adalah dapat, misalnya contoh ya, dapat menjadikan apa ya, insight ataupun kajian terbaru untuk identifikasi limbah B3 bagi misalnya pendidik atau pengajar melihat untuk contoh kasus dalam kelas misalnya seperti itu kan istilahnya lebih ke arah fokus kepada jenis penelitiannya Mas limbah B3 seperti itu. Jangan semacam media untuk menjalin kerjasama. Maksudnya adalah apakah dari pengolahan limbah ini bisa dikerjasamakan dengan institusi untuk pengolahan limbah yang lebih baik. Itu bisa juga kayak gitu detailnya. Misalnya kerjasama media menjalin kerjasama antara institusi pendidikan dan perusahaan terkait dengan pengelolaan limbah B3-nya ataupun pengidentifikasian jenis limbah B3-nya. Begitu lebih Siap. spesifik gitu. Nah, kemudian misalnya untuk perusahaan, Hmm. perusahaan mungkin manfaatnya begini, bukan melibatkan mahasiswa. Jadi Mm-mm. maksudnya bukan perbaikan terhadap lingkungan, maksudnya kan Mas pengen tahu limbah B3-nya mencemarinya sejauh apa. Berarti Mas pengen memberikan inovasi bagaimana pengolahan limbah B3 yang seharusnya. Nah, berarti perusahaan dapat mendapatkan misalnya manfaat bagaimana pengolahan limbah B3 yang baik. Kayak gitu. Bagaimana pengurangan limbah B3 yang baik. Seperti itu. Intinya manfaatnya ya, manfaat bagi perusahaan dari penelitian Mas yang lakukan ini seperti itu. Jadi back to the core-nya, Mas mau ngapain di sana? Kira-kira Mas gini, kalau Mas melakukan sesuatu, pasti Mas mengharapkan manfaatnya apa. Nah itu Mas balik lagi ke sana, pola pikirnya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya dari Mas Thomas. Kemudian pada bab 2, nah ini mungkin karena footnote-nya daftar pustakanya belum dimasukkan ya, nanti coba dimasukkan dulu. Sertakan daftar pustaka lengkapnya, kemudian simbolnya. Mas sudah bilang peraturan Kementerian LH tahun 2013, cuma tidak disebutkan nomor peraturannya secara spesifik. Mas belum masuk nih. Hmm. Ini kan kalau misalnya ini ada Permen LH nomor ini ya. Ini saya masukkan seperti ini tentang simbol dan label limbah B3. Ataupun bisa cek lagi nomor peraturan yang berlaku saat ini. Karena ini signifikan, Mas. Karena kalau peraturannya salah, kebijakannya salah, penelitian Mas juga ke bawahnya juga salah gitu. Kemudian, ini masalah tadi simbolnya banyak ya. Mm-mm. Cuman keterkaitannya dengan PTX belum disebutkan.
Jadi sifatnya kayak Mas masih copy paste gitu dari regulasinya. Tambahkan kolom di sini, ini saya buka lagi skripsinya, yang tadi simbol-simbol. Nah, ini kan keterangan simbol ini. Masukkan lagi tabel di kanannya. Relevansinya Nah, dengan penelitian ini bagaimana? Gitu. oh, Ya. Kemudian ini ada simbolnya nggak muncul di saya. Beracun berbahaya ini simbolnya apa? Masih belum tahu ya, belum kelihatan. Nanti coba dicek lagi satu persatu simbolnya. Nah, kemudian ini sudah, misalnya nih, ini kan tambahan kalau relevansi dengan PTX atau uraian singkat limbah B3 mana yang relevan dengan proses produksi master batch. Atau pindahkan tabel ini ke lampiran saja. Atau oh, sajikan ini ya sebagai relevansi aja lah. Maksudnya eh kalau misalnya ini tidak terlalu cuma sebatas informasi yang diketahui oleh pembaca, cukup di lampiran saja masuknya hmm, gitu. Hmm. oke itu nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, betul, nggak apa-apa. Kemudian di pengenalan limbah B3 halaman 15 sampai 16 itu kan subbab 2.2 dan 2.2 ini sama 2.3 itu tumpang tindih sebenarnya. Ini kan pengolahan limbah bahan berbahaya dan Titik, beracun. eh, Oke. 2.3 tata cara pengelolaan limbah B3. Ini kan hampir sama sebenarnya. Gitu. Ya. Kalau Mas mungkin eh, ini lebih ke arah definisi mungkin ya. Tetapi menurut saya ini jadi satu aja. Ini bisa. bagian dari sini gitu. Ini nggak usah ada subbab lagi karena ini jadi tumpang tindih gitu. Nah, nah, teman-teman mungkin kalau skripsi mungkin sifatnya masih umum ya, tetapi baiknya ada penelitian terdahulu Mas terkait dengan pembandingan pengolahan limbah B3 di industri yang sejenis. Kalau Mas ini perusahaannya industri apa tadi? Pewarna. Warna. Mungkin Mas Mm-mm. bisa benchmarking ke industri pewarna lain. Tekstil masuk ya Pak ya. Masuk tekstil, nggak apa-apa yang Hmm, hampir-hampir mirip. Jadi semacam perbandingan ah, ah. bahwa Mas ada pengolahan limbah yang kurang nih kurang dilakukan di perusahaannya Mas yang pewarna. Jadi bisa semacam ke state of the art ya terbarunya lagi bahwa harusnya pengolahan limbahnya seperti ini loh. Gitu. Nah, jadi ini kan kalau di yang 2.2 itu teori. Iya. Kalau teknisnya kan 2.3. Jadi Mm-mm. ada semacam penjelasan yang jelas lah bahwa kita menjelaskan dulu teorinya, teknisnya seperti ini loh. Kayak gitu. Nah, kemudian bab 2 kerangka teori Mas di proposal itu tidak membahas parameter kunci yang relevan, misalnya karakter limbah B3 spesifik master batch misalnya, warna sintesis, resin, dan solvennya. Itu belum Oh iya. dijelaskan. Kemudian Lebih detail ya. metode pengukuran ya uji kesesuaian regulasinya juga belum masuk. Sama indikator keberhasilan pengelolaannya. Nanti kan tadi Mas bilang ada scoring-scoring boleh. Masuk Mm-mm. seperti itu, indikator keberhasilan pengelolaannya boleh. Itu. Nah, nah kan kalau misalnya nih, Mas mau bikin sesuatu, pasti Mas memiliki konsep kan, alurnya Mm-mm. seperti apa. Nah, Mas masukkan di sini kerangka berpikir penelitiannya Mas seperti apa. Gitu. Dari teori-teori yang tadi, akhirnya Mas mau ngapain dari penelitian ini. Supaya pembaca ataupun reviewer dan juga Masnya sendiri itu bisa teratur gitu Mas. Eh, Konsep penelitiannya Mas. Misalnya mau ngapain. Dan balik lagi dari konsep ini, kerangka berpikir Mas, Mm. jangan sampai lepas dari rumusan masalah tadi sama pertanyaan penelitian Mas di bab satu. Itu jangan kemana-mana tuh. Mas mau fokus di situ, fokus di situ. Kalau sudah melebar kemana-mana, jadinya skripsi Mas itu tidak fokus kan kayak segitiga apa? Gunung terbalik. Kan gunung terbalik kan bentuknya Lebar segitiga. kemana-mana. Ah,
Mas kan ada di atasnya umum, fokusnya Mm-mm. ke bawah yang mengerucut tuh, yang di bawah segitiganya. Berarti itu Mas fokusnya di yang ke bawah itu yang mengerucut, jangan sampai kemana-mana. Itu makanya kalau konsep itu membantu Mas supaya tidak melebar ke topik yang mana lagi seperti itu. Nah, itu harus dibikin dalam bentuk grafik saja. Nah, kayak mungkin saya bentar ya, kasih contoh sebentar. Nih, ya, sebentar ya, Oh. ya sebentar ya. Eh, itu contoh dari disertasi saya aja sih. Nah, nah, iya, saya buka dulu disertasi saya. Nah, nih, saya share screen dulu. Saya sudah terlihat ya, Mas ya? Sudah terlihat saya screen saya? Belum, Mbak. Saya stop screen dulu. Iya, boleh stop screen dulu. Ya, Pak. Sudah terlihat ya? Ya. Nah, ini kan waktu disertasi saya ini terkait dengan Mm-mm. bencana. Mm-mm. Saya beralih kepada bencana erupsinya dulu, gunung berapinya. Oke. Mm-mm. Tujuan saya mau ngapain? Membuat model resiliensi prabencana tadi. Mm. Untuk mencapai model itu, berarti saya akan mengambil data apa? Nilai-nilai masyarakat, aspek fisiknya, pengetahuan, keselarasan sama pengetahuan. Ke semua aspek ini untuk mencapai model tadi. Model resiliensi saya itu yang bagian atas. Itu. Nah, coba saya pakai Annotate dulu ya, biar bisa ini. Oke. Nah, ini aja. Nah, ini modelnya. Itu. Kemudian konsepnya untuk mencapai itu berarti kita perlukan kerangka konsep apa sih yang mau kita. Kan kalau model pasti ada konsepnya. Berarti masuk kepada untuk mencapai model itu saya butuh konsep tiga. Nilai masyarakat, fisik, pengetahuan. Dari tiga aspek ini masuk ke hubungan antara aspeknya. Akhirnya menghasilkan model resiliensinya. Itu. Nah, kalau dari Mas berarti kan butuh pengolahan limbah B3-nya ya. Kalau saya Mm-mm. tidak salah itu analisis sebentar. Kita lihat dulu. Analisa pengolahan limbah B3 perusahaan pewarna plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bekasi. Berarti kan Mas akan ingin tahu, misalnya saya coba di Word ya. Ini pasaran saya saja. Sebentar. Berarti kan Mas tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah B3 di PTX yang tadi. Berarti kan goalnya itu pengelolaan limbah B3 tepat guna sesuai peraturan. Oke, berarti kan Mas harus pertama apa? Identifikasi dulu pengelolaan limbahnya sesuai dengan regulasi. Oke, kemudian berarti Mas perlu ada beberapa aspek kan dari tadi ada banyak tuh prosesnya kalau saya tidak salah tadi ada sebentar saya balik lagi ke ini bab 3 tadi yang saya komentar terlebih dahulu. Nah, di sini bentarnya ada kan mixing nih dari Mm. mixing extrude. Berarti kan masing-masing ini berarti Mas harus cari pengelolaan limbahnya dari mixing tadi, Per extrude, bagian ya, Pak.
Heeh, post blending sama penyaringan sesuai regulasi pengelolaan limbahnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian dari pengelolaan limbah ini berarti kan ada semacam jenis limbah yang dihasilkannya. Oke, kalau jenis limbah sepertinya ini yang nomor dua, misalnya. Jenis limbah yang dihasilkan. Berarti kan pengelolaan limbahnya pasti berbeda-beda dari masing-masing limbah itu. Misi ekstrak, sebenarnya sama Ya, penyaringnya. bagian beda. Oke, habis itu kemudian dari sini masuk kepada ini jenis limbah yang dihasilkan, kemudian masuk langsung kepada analisisnya. Jadi analisis pengelolaan limbahnya. Jadi kalau dalam bentuk gambar seperti ini. Ini misalnya insert, ada misalnya kita perlu misalnya di bawahnya nih bentar ya, analisis pengolahan limbahnya. Berarti di sini masuk kotak satu lagi jenis limbahnya. Jenis maksudnya bukan identifikasi pengolahan limbahnya sesuai regulasi. Nanti ini berarti kan identifikasi ada banyak. Misalnya tadi, oke, misalnya ada empat ya. Nah, kemudian di sini ada identifikasi limbahnya. Limbahnya berarti kan berarti ada sumber limbah. Misalnya sumber limbah, kemudian jenis limbah. Nah, kemudian ada volume estimasi sama kode limbahnya. Nah, kalau terus maaf dipotong. Berarti dari turunan 4 ini berarti masuk kepada bagaimana pengelolaan limbahnya. Pengelolaan limbahnya. Pengelolaan limbahnya dari masing-masing tadi. Mixing, extrude, dan lain sebagainya. Post blending sama penyaring. Oke. Nah, ini Mas sudah lihat tuh, mungkin dari sumber limbah ini keluar tuh nanti Mas kerangka berpikir pengelolaan limbahnya bagaimana sesuai teori sama regulasinya seperti itu. Nah, dari regulasi ini berarti kan di sini ada kondisi existing kan, yang Ya, lokasinya. kondisi Nah, di sini kondisi existingnya. Kan pasti kondisi existing pasti ada semacam masalahnya, gapnya, mm, dan lain sebagainya. Nah, di sini kondisi existing dari masalah gapnya, baru Mas analisis pengolahan limbahnya bagaimana sesuai dengan regulasi yang bawah atas ini, pengolahan limbah sama identifikasinya. Nah, Mas masuk di sini analisis pengolahan limbahnya yang Mas mau pakai seperti apa, temuan Mas seperti apa, baiknya bagaimana. Nah, ini maksudnya konsep yang saya maksud. Nah, ini kan jadi enak ya Mas ya, runut tuh. Jadi ngerucut ke bawah ya, Pak. Kerucut gitu. Nanti Mas coba bikin ini ya. Ini kan Ya, saya hanya gambaran kasar dari saya. Mungkin Mas punya konsep yang berbeda ataupun ada pengembangan dari sini. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Gitu. Nah, kita lanjut dulu. Di sini tadi masih di bab 2. Nah, kemudian di sini ya tadi ya kerangka teori. Oke. Dan ini masuk seperti ini perkuat tinjauan pustakanya sama kerangka konseptual tadi. Nah, ini harus masuk ya Mas di ya, proposal. Kemudian di sini bab 3, ini kan tadi Mas agak bingung metodenya. Mas mau ada ini enggak?
apakah hanya melihat observasi saja atau nanti bisa mewawancara operatornya? Gitu. Sebenarnya kalau tak lihat itu dia Hmm. itu nggak ada operatornya, Pak. Jadi eh, Hmm. dia itu untuk Hmm. apa itu untuk yang sekarang ini Hmm. dia itu kalau saya lihat di lapangan kan dia cuma misain dua limbah, limbah ekonomis dan limbah B3. Oke. Limbah ekonomisnya itu yang bisa dijual, termasuk Oke. termasuk bijian, termasuk Hmm. kardus, termasuk terus sisa resin, Hmm. terus polybag itu bisa dijual. Terus yang Oke. termasuk tiga itu dia biasanya eh, untuk yang paling banyak kan lebih di mixing, Mbak, karena kadang-kadang Hmm. dia yang kontainer yang bentuknya corong itu kan kadang-kadang ada nempel-nempel. Itu dia udah Hmm. dipisah. Yang paling banyak itu di situ. Terus Hmm. hasil cuciannya, karena kalau berubah warna pasti ada proses cleaning. Hmm. Oke. Nah, itu biasanya dia dikasih filter, terus lari ke got, terus lari ke kayak Hmm. kayak tempat air penampungan limbah sementara, baru ke ipalnya Jababeka. Itu Oke. biasanya dia ada yang namanya general cleaning, itu per tiga Oke. bulan kayak apa itu ya, eh powder-powder yang sebenarnya sih sudah dipisah, Pak, dari atas biar airnya Hmm. nggak terlalu berwarna gitu. Hmm. Ya udah Hmm. ada, Hmm. tapi kalau udah ya terlanjur tinggal dikit-dikit kan nggak bisa dia kalau pakai vakum, vakum Hmm. gede juga nggak bisa kesedot, ya otomatis kan akan dicuci pakai air dan jatuh ke bawah. Itu kadang-kadang Oke. ada endapannya gitu loh. Dia biasanya itu ada general cleaning per 3 bulan dan itu sisa sisa itu Hmm. akan jadi B3. Jadi dari Oke. powder yang di atas belum jadi B3, yang sisanya yang di bawah itu yang hasil pengendapan itu juga B3. Oke. Itu kalau yang dari produksi, kalau itu biasanya sih kayak gitu. Oke. Berarti di sini nggak ada niatan untuk semacam wawancara berarti kan ya? Iya, karena dia itu nggak ada yang bertugas langsung sih sebenarnya. Jadi per Oke. departemen itu otomatis kayak gitu loh, dipisah ini. Oke. Hmm, Jadi bisa saya pahami. Jadi Mas jadi gini. Jadi Mas untuk metode ini, hmm, Mas harus tambahkan instrumen observasi lapangan. hmm, Ya, instrumennya maksudnya checklistnya, maksudnya poin-poin apa yang Mas perlu diobserv nih untuk pengelolaan limbahnya. Sama hmm, checklist kesesuaian regulasinya. Nah, kan bisa ada beberapa checklist tuh sesuai peraturan kesesuaian regulasi pengelolaan hmm. limbah itu seperti apa. Nah, Mas langsung saja cek di lapangan seperti itu. Untuk metodologinya dijelaskan seperti itu, Mas. Gitu. Jadi kalau Nah, menurut saya tadi belum dijelaskan secara lengkap lah, intinya seperti itu. Hanya sifatnya deskriptif aja. Tetapi deskriptifnya berdasarkan baseline apa belum dijelaskan, makanya harus ada instrumen tadi, instrumen penelitian atau checklist observasinya gitu. Kayak semacam ini ya, kalau wawancara itu pasti ada pedoman wawancaranya supaya pertanyaan kita tidak melebar kemana-mana. Kalau checklist tadi dibutuhkan supaya Mas concern kepada checklist yang sudah didetailkan di formnya Mas gitu. Supaya bisa lebih fokus nih penelitiannya Mas untuk membahas checklist-checklist yang sudah ada aja gitu. Itu sebenarnya untuk memandu Mas supaya penelitian Mas tadi fokus kayak gitu. Oke, tadi saya belum lihat tuh checklistnya. Itu. terus Nah, sama satu lagi, Pak, itu ya, kan saya dari kan jalan-jalan ke gudang itu heeh, tidak semua itu ada itu, Pak, yang karakteristik B3 gitu. Contoh oke,
yang pewarna itu kalau saya dilihat dari manajemen yang dikasih list ini yang Hmm, termasuk manajemen yang termasuk ketiga tidak aman di kulit. hmm, Terus itu ada listnya, tapi di hmm. fisiknya kadang-kadang nggak ada, Pak. Nah, itu kan sebagai temuan, Mas. Nah, Bisa masuk, gitu. Jadi kan Mas, temuan observasi itu bisa Mas foto atau bagaimana, dokumentasikan itu itu di bagus. foto sama itu, iya nggak. Saya lihat ini Hmm, kalau yang saya lihat orang awam itu dia lihatnya B3 sama nggak B3-nya itu nggak hmm. jelas, Pak. Nah, itu kan temuan, Mas. Iya, temuan. Hmm, Apalagi kalau saya lihat di gudang jalan ini yang kodenya hmm, B3 sama nggak B3 masih dicampur. Karena hmm, kembali ke situ, eh, hmm. orang awam kayak saya perata B3 sama B3 harus ngeliat list dulu, baru ini. Nah, Apalagi dia kan per berapa bulan sekali mengikuti hmm, harga pasar kayak katanya. Harga pigmen hmm. lagi mahal, cari pigmen yang sebelah ini. Unta ganti, ganti lagi, ganti lagi. Nggak tahu Nah, itu iya. update-nya masih utuh apa enggak. Terakhir saya lihat di 2024. Hmm, Jadi oke. masih bingung itu. Ini emang datang dari Hmm, apa itu? Dari supplier pigmen. Itu kode doang namanya CI sekian nih nggak ada istilah B3 gitu nggak ada kecuali nah, yang saya lihat kemarin itu yang dia keluaran BASF hmm, ada kodenya. oke. Nah, ada kodenya, ada gambarnya itu yang Hmm, polutan-polutan nggak di air itu dia ada dan cuma satu itu dua yang lainnya hmm. emang nggak kelihatan. Nah, gitu Mas. Jadi intinya Iya. gini, Mas kan sekalipun bekerja di sana, ketika Heeh. Mas meneliti skripsi, Mas anggaplah sebagai orang awam. Iya. Nah, sekalipun ada kodenya, pasti harusnya ada penjelasan kode itu di, misalnya di tempat yang, maksudnya di alatnya harusnya ada penjelasannya. Nah, itu mungkin Mas kan harus misalnya sekalipun ada kodenya sudah ada, tetapi tidak ada penjelasan ya. Kalau misalnya ada kunjungan nih orang awam, misal ada kunjungan lah, ada edukasi dan lain sebagainya. Berarti kan itu semacam temuan, maksudnya ini kodenya apa? Sekalipun dikasih penjelasan oleh pemandunya, tetapi kan kita pengen juga ngebaca kodenya itu maksudnya bagaimana, seperti itu. Dan ini kan semacam yang tadi, itu kan salah satu saja ya checklist kesesuaian. Mm-mm. Nah, nanti Mas bikin lagi checklist yang lain. Limbah B3 itu harusnya, pengelola limbah B3 di alat-alat itu harus memenuhi keterangan ataupun infrastruktur apa saja yang di sana, ataupun informasi apa saja yang harus muncul di sana. Nah, itu sebagai checklist ya, Mas, untuk analisis nanti pengelolaan limbahnya bagaimana berdasarkan kondisi existing di perusahaannya, Mas. Gitu. Gitu dipahami ya? Nah, Saya udah ngomong ya, ya ntar sambil jalan Pak, sambil lihat nggak ternyata apa-apa, nanti ini kan saya kasih nanti biar bisa Mas Heeh. pahami lebih lanjut. Ini kita sama-sama diskusi saja dulu. Iya. Kemudian masuk ke data primer. Di sini kan Mas menyebutkan observasi area limbah B3, tetapi tidak ada triangulasi data, maksudnya penjelasan validasi datanya. Misalnya, Mas tidak hanya observasi, tetapi misalnya Mas cuma ngobrol dengan pengelolanya lah, wawancara singkat saja, sama ada telah dokumen internal perusahaannya, misalnya ada Hmm, manifest limbahnya, izin tip TPS, sama neraca limbahnya. Nah, itu udah ada Pak. sudah ada kan, berarti Ah, ah. tidak hanya observasi, ada dokumen internal juga yang semacam gini. Kalau observasi, itu tidak kita bisa mensahkan data itu valid, tetapi harus dikombinasikan dengan data yang lain, misalnya dokumen internal dari perusahaannya Mas, gitu. Jadi semacam memperkuat hasil observasi Mas. Apakah ada gapnya, apakah ada sesuai atau bagaimana, seperti itu. Ya, ini yang harus Mas jelaskan juga di dalam proposalnya. Nah, kemudian di jadwal pelaksanaan, ini hanya ditulis sebagai kalimat 1 Februari sampai 30 April 2026. Itu. Tetapi
nggak ada tabel jadwal kegiatannya atau Gantt chart-nya. Oh, Mas tahu tabel jadwal kan ya? Bentar pernah saya pernah iya ada saya dibikin kasih dibikin link. tabel ya Pak. Ya, sebentar. Saya kayak gini ya. Saya coba lihat dulu di sini. Ini dari pekerjaan saya yang lain saja nggak apa-apa. Kemudian di sini, nah ini Gancar tuh maksudnya kayak gini Mas. Per kegiatan Mas mau ngapain? Hmm. Misalnya minggu satu mengambil data, observasi ataupun yang lainnya. Kemudian ada kajian dokumen. Atau Mas udah data kumpul, Mas melakukan analisis, penyusunan bab 4, bab 5, seperti itu. Sama Mas ada rencana mau ujian skripsinya bulan apa. Nah itu sebenarnya membantu kita Mas untuk supaya disiplin waktu. Nah ini buat diri Mas sendiri, Hmm. sama buat saya juga melihat rencana Mas bagaimana. Apakah sudah terstruktur dengan baik atau bagaimana? Karena kan kalau melihat dari jadwal penelitian Mas, saya bisa tahu Mas kira-kira bisa selesainya kapan, supaya nanti akan saya tanyakan lagi, Mas gimana progres penelitiannya. Karena misalnya di bulan April ini Mas sudah selesai mengambil data, berarti kan saya akan tanya, pengambilan datanya sudah selesai apa belum Mas? Gitu. Ada kendala nggak? Gitu. Kalau ada kendala, berarti kan Mas punya solusinya bagaimana. Berarti kan timelinenya mungkin agak sedikit mundur, atau Mas mempadatkan, Mas pengen nih timeline saya tetap sesuai jadwal, berarti Mas perlu ekstra kerja keras untuk mengurangi keterlambatan itu tadi. Nanti Mas bikin kayak gini ya, Gantt itu kayak tabel timeline per kegiatan. Tuh, ini contohnya yang saya kasih. Nah, kemudian, nah di sini sejarah perusahaan, ini Mas cuma menyampaikan singkat ya, hanya tahun berdiri dan luas lahan. Kalau misalnya diperkenankan, perlu ada struktur organisasi, maksudnya bukan menyebutkan nama orangnya ya. Maksudnya Hmm. struktur organisasi, jabatannya apa, segala macam. Kemudian ada kapasitas produksinya, atau izin lingkungan yang dipegang oleh perusahaan, seperti itu. Nah, ini Ini kan perlu dilengkapi di nih. lingkungan itu Mm-mm. belum pernah lihat izin lingkungan itu kayak. Coba nanti ditanyakan aja. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting lebih detail lah. Hmm. Sekalipun menyebutkan nama orangnya, gitu. Nah, kemudian di tadi proses produksinya, ini tadi saya lihat ya, belum ada diagram alirnya, proses Oh produksi iya. nanti ditambahkan. Kemudian, ini yang tadi penomoran konsisten gambar 3.2 tadi ya. Oh iya. Ya, tadi Itu saya sudah sampaikan juga, nggak apa-apa iya. ini kita lewatkan dulu, karena sudah saya sampaikan. Nah, Nah, di sini tidak ada subbab mengenai kerangka analisis atau indikator penilaiannya tadi, kesesuaian pengelolaan limbah B3 terhadap regulasi. Bagaimana Mas Thomas menentukan apakah ini sesuai atau tidak sesuai. Jadi semacam tadi, Ya checklist kerangka tadi tadi harus ya Pak. masuk. Checklist tadi harus masuk. Sesuai atau tidak sesuai. Jadi Mas mau melihat checklistnya yang mana saja ini harus masuk di situ. Ya, jadi tabel matriks analisis kesesuaiannya, regulasinya, sama kondisi aktualnya. Gitu, ini harus masuk ya, checklist tadi. Nah, ini cuma catatan umum saja lintas bab. Ini daftar pusaka saya belum lihat, nanti dilampirkan lagi Iya, daftar nanti pusakanya. dilampirkan lagi. Ini konsistensi nih penulisan, Mas. Ini limbah B3, L-nya besar, ada L-nya kecil. Iya, Nah, ini harus ya. konsisten ya. Tuh. Nah, ini harus kalau abstrak nantilah untuk skripsi aja ini nggak usah, ini abstraknya nggak usah. Kalau udah skripsinya udah full, nah, nah kemudian terus referensi gambar, ini kan tadi ya tidak sesuai gambar dengan disebutkan dalam teks gitu. Ini plagiarisme ini bisa terakhir lah, tapi ini menjadi concern juga ya karena jangan sampai Mas ada plagiasi lebih dari 20% seperti itu. Nah, ini penggunaan PTX perlu disertasi pernyataan tertulis yang perlu dilampirkan gitu. Ini perlu dilampirkan karena anonimitas perusahaan itu perlu. Gitu. Pernyataan dari Mas aja nggak apa-apa. Gitu.
Oke, ini saya kurang lebih seperti itu perbaikannya, Mas. Dan sebagai Mas supaya bisa mudah, saya sudah bikin matriksnya kayak gini. Jadi Mas nanti ketika perbaikannya diserahkan ke saya, kasihkan matriks ini. Jadi Mas tulis ini tindakan perbaikan mahasiswanya, statusnya bagaimana, tanggalnya kapan selesainya, gitu. Supaya saya tidak membaca lagi Iya, skripsinya. Supaya hanya saya langsung ya fokus Pak ya. pada perbaikan-perbaikannya saja, seperti itu ya. Baik Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sambil jalan dulu Pak, nanti sambil baru tahap sampai perbaiki lagi. Oke, monggo. Berarti mungkin cukup. Apa ada yang mau ditanya lagi? Cukup, sementara cukup dulu Pak. Oke, banyak ya Mas. Maaf ya Mas, saya Nggak agak apa-apa Pak, saya juga detail. anu, harus Eh, emang harus banyak. ya karena kalau saya skripsi ataupun yang lain benar-benar saya baca kayak gitu. Iya, Jadi sebenarnya supaya Masnya bagus lah. Ini maksudnya iya, skripsi pasti ada yang kurang Mas. Tetapi iya. sebisa mungkin minim kesalahannya seperti itu. Baik Saya Pak. coba kirim dulu ke Mas. Sebentar ya. Kira-kira berapa lama Mas memperbaiki? Ini lagi Ah, ini ya, lagi shift malam atau gimana? enggak, ini saya minggu, kan 2 minggu ini Pak. Minggu Oke. ini, minggu ini saya sih dua, mungkin minggu depan. Cuma, Oke. ya saya usahakan, ya paling nggak 1 minggu lah buat perbaikan. Semoga bisa itu Pak. Oke, saya kasih 2 minggu Eh, aja ya. Takutnya Ya, kan dinamika per Mas kerja kita nggak bisa menebak nih. 2 minggu ya. iya. Saya coba tunggu revisinya seperti itu. Jadi saya sudah kirim untuk catatannya. Nanti bisa dicek lagi. Gitu. Mm-mm. Kalau Mas nanti mau rekaman yang ini, misalnya takut ada yang kelewat, terus saya Ya, kasihkan rekamannya. Apa-apa. baik Pak. Tuh. Oke, ada lagi, Baik Pak. Mas? Mau Dah, tanya lagi? iya sambil jalan Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, Semangat ya. terima kasih Semoga Pak. Iya, lancar ya. ya, terima kasih Pak. Oke, mari. Saya Ya, mari tutup. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya.